selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Tiba saatnya kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat puji-pujian. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mempertemukan kami melalui ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong pimpin kami, biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Kami boleh angkat puji-pujian untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati perangkat-perangkat yang akan menunjang ibadah ini ya Tuhan. Juga berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu, kiranya urapan Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melaksanakan dalam keseharian kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami tutup bungkus doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman, kami masih boleh tetap fokus. Mari kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, kalau ini kita harus saling dengar-dengaran, mendengar suara Tuhan. Jadi kita tetap fokus mendengarkan suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, 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 ku jawab ya,
jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah angkat puji-pujian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Allah ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan tumbuh lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Ajar kami lebih lagi mendengarkan firman-Mu, lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu bisa mengajarkan kami dalam keseharian kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali lagi dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk belajar firman Tuhan. Kalian yang percaya itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar. Pada itu kami ajak adik-adik menyiapkan Alkitabnya, buku tulis dan alat tulisnya ya, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca dan juga bisa tulis. Firman Tuhan hari ini berjudul Di Dalam Nama Tuhan Yesus. Ayat yang akan kita sama-sama baca adalah 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 45. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 45. Judul perikopnya adalah Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang."
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Puji Tuhan. Nah, adik-adik, dari 1 Samuel 17 ini, kalau kita mau baca semua ya keseluruhannya dari atas sampai bawah, adik-adik nanti bisa baca lagi. Itu dijelaskan atau diceritakan tentang bagaimana peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Di mana orang Filistin membawa atau menyiapkan satu orang atau satu sosok yang dianggap bisa jadi pahlawan mereka. Superhero-nya mereka lah ya, yang bernama Goliat. Mereka percaya bahwa Goliat itu bisa memenangkan peperangan mereka, memenangkan peperangan bagi orang Filistin. Karena yang pertama, fisiknya Goliat itu besar, tinggi, dinilai mampu untuk mengalahkan orang-orang Israel. Lalu yang kedua, pengalaman si Goliat ini dalam peperangan. Goliat sudah melakukan peperangan sedari dia masih muda. Jadi tidak bisa diragukan lagi kemampuannya si Goliat ini dalam peperangan. Dan hal inilah yang membuat orang-orang Israel menjadi takut, menjadi khawatir. Bagaimana bisa sih mereka bisa mengalahkan orang Filistin yang segitu besarnya, yang dijadikan superhero atau pahlawan orang Filistin? Gimana bisa orang Israel melawan sosok tersebut gitu ya, orang tersebut? Sementara orang-orang Israel aja badannya ya normal-normal aja, biasa aja gitu. Tapi di tengah-tengah kepusingan atau kekhawatiran atau ketakutan orang-orang Israel, muncullah seorang anak muda bernama Daud. Daud datang dan mengajukan diri untuk melawan Goliat seorang diri. Tentunya niat Daud ini dinilai tidak pantas atau tidak layak ya. Karena itu tadi, Goliat mempunyai fisik yang besar, tinggi, bahkan kemampuannya dalam berperang sudah tidak diragukan lagi kan. Dia sudah melakukan peperangan sedari dia muda. Dan alat-alat yang dipakai oleh Goliat sendiri pun hebat-hebat gitu ya. Bukan cuma pedang yang biasa atau perisai yang biasa, dia memiliki alat peperangan yang sudah ditempa dan disiapkan sebegitu bagusnya. Jadi Daud di sini dinilai tidak mampu untuk bisa mengalahkan Goliat karena Daud masih terlalu muda. Daud belum ada satupun pengalaman untuk berperang. Pekerjaannya Daud hanya seorang gembala. Dia mengembalai domba-domba di padang gitu ya. Jadi dia tidak ada sama sekali kemampuan untuk berperang. Jadi bagaimana bisa orang Israel atau bahkan saudaranya sendiri, saudaranya si Daud ini bisa percaya bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Kemampuannya, fisiknya tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Goliat. Namun di sini Daud membuktikan Daud punya iman. Daud punya iman yang besar bahwa Tuhan akan beserta dengan Daud. Bahwa Tuhan akan beserta di dalam peperangan yang nantinya akan dihadapi. Bahkan dengan lantangnya, Daud berkata di hadapan orang-orang di situ ya, bahwa ia datang bukan membawa pedang, tapi ia membawa nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang ditantang oleh Goliat tadi. Nah, di sini Goliat pun masih merasa, gak mungkin, masa lawan saya sekecil itu. Jadi Goliat meremehkan si Daud. Tapi hal ini tidak membuat Daud merasa gentar. Dia tidak tiba-tiba merasa, oh iya, kayaknya aku gak mampu. Enggak. Di sini Daud tetap maju. Ia percaya bahwa ketika ia menyebut nama Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, dia pasti bisa. Lalu majulah Daud berhadapan face to face, muka dengan Goliat. Seperti ayat firman Tuhan tadi kita baca, di situ Goliat meremehkan si Daud. Goliat menertawakan Daud. Loh, bagaimana bisa anak semuda itu mengalahkan saya yang besar, tinggi? Saya sudah punya pengalaman peperangan banyak, sementara dia siapa? Daud bukan siapa-siapa di mata Goliat. Bahkan Daud pun dinilai tidak mampu mengalahkan Goliat oleh orang Israel dan
bahkan saudara-saudaranya si Daud sendiri. Tapi di situ Daud tetap maju, dia tetap percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus dia pasti bisa menang, dia pasti bisa mengalahkan Goliat. Bahkan ketika dihadapkan langsung secara muka dengan muka, Daud bukan hanya sekedar berjalan biasa aja. Daud berlari menghampiri Goliat yang begitu besar. Bisa saja pada saat itu, di momen itu terjadi, si Daud merasa khawatir, takut. Bahkan dia bisa aja loh, tiba-tiba dia mundur. Dia nggak jadi melawan Goliat. Ya karena secara fisik pun dia sudah kalah. Melihat Goliat yang segitu besarnya, segitu tingginya, bahkan dilengkapi dengan baju zirah yang hebat gitu ya, yang pastinya melindungi si Goliat. Belum lagi dilengkapi dengan pedang yang hebat, tombak, dan alat-alat perang lainnya gitu. Sementara Daud datang, dia tidak menggunakan zirah. Dia diberikan memang, tapi dia tidak bisa berjalan dengan baik menggunakan zirah perang itu. Jadi dia tidak mengenakannya. Dia datang hanya bermodalkan dirinya sendiri gitu ya. Gak pakai baju-baju perang. Dia datang hanya membawa batu yang ia temukan di sungai itu aja. Dia jadikan itu alat untuk melawan Goliat. Nah, secara manusia, alat senjata yang dimiliki Goliat dan Daud itu tidak sebanding. Tentu, pasti di pikiran orang-orang, alat yang digunakan Daud pasti akan kalah telak oleh alat yang dipakai oleh Goliat. Tapi tak sedikit pun Daud gentar. Tak sedikit pun Daud merasa ia takut atau khawatir. Karena ia percaya. Ia tahu siapa yang ada berjalan bersama dia ketika dia masuk atau dia ketika maju dalam peperangan tersebut. Berhadapanlah mereka, Daud dengan Goliat. Goliat masih dengan sombongnya dia meremehkan si Daud ini. Daud berlari. Bayangin adik-adik. Daud bukan hanya sekedar berjalan biasa, tapi dia berlari. Di situ Daud sudah menunjukkan bahwa dia menyerahkan kehidupannya 100% sama Tuhan. Dia bukan cuma sekedar berjalan biasa, tapi dia berlari. Dan dia berarti sudah pasrah, berserah sama Tuhan gitu. Apapun yang terjadi, dia pasti mengandalkan Tuhan Yesus. Dia berlari ke hadapan si Goliat. Sembari dia berlari, dia keluarkan si batu itu. Lalu dilemparkan batu tersebut ke Goliat. Ya Goliat pada saat melihat momen itu atau ketika melihat batu yang dilempar sama Daud itu pasti merasa, alah, batu secimit itu, saya sebesar ini, saya sehebat ini, dengan batu secimit itu, gitu, batu sekecil itu, mana bisa melawan saya, mana bisa mengalahkan saya. Tapi Daud tetap dengan penuh percaya bahwa Tuhan Yesus pasti beserta dia, Tuhan Yesus yang mampu melindungi, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, kesanggupan. Dia berlari, menghampiri si Goliat, langsung dia lemparkan batu tersebut. Terus, gitu, lambung naik dari Goliat. Dan di situ Goliat langsung terjatuh. Kalah si Goliat ini. Di situ orang Filistin kaget. Loh, kok bisa? Orang sehebat itu, orang yang mereka jadikan pahlawan itu, kok bisa kalah sama Daud yang masih sekecil itu, masih semuda itu. Bahkan yang dinilai secara mata mereka itu tidak mungkin ada apa-apanya sama si Goliat. Tapi di situ terjadi mukjizat yang luar biasa. Goliat terjatuh dan bisa dikalahkan oleh Daud gitu ya. Lalu bangkitlah bangsa orang Israel ini. Bangkitlah orang Israel ini. Mereka baru melihat, oh ternyata memang ketika mengandalkan Tuhan, ketika menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan, itu bisa terjadi. Bahkan peperangan yang mereka selama ini takutkan atau khawatirkan, itu bisa mereka menangkan. Dan di sini Daud telah membuktikannya. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini, sama-sama mengajarkan kita tentang
bagaimana kita mau menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan. Tercatat dari poin K-nya ada 3 yang bisa adik-adik catat juga. Yang pertama, kita mau belajar dari Daud adalah bukan karena kuat gagahnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, tentu enggak dong adik-adik ya. Secara senjata kalah telak, ya kan? Kalah banget lah, pedang lawan batu gitu. Secara kemampuan, Goliat punya pengalaman berperang sedari dia muda. Sementara si Daud masih muda dan pengalaman dia hanya seorang gembala. Jadi secara skill, kemampuan, pengalaman, udah pasti kalah. Tapi disinilah Daud membuktikan. Tapi karena Daud percaya sama Tuhan Yesus, Daud bisa. Dari awal, kalau Daud tidak punya rasa percaya terhadap Tuhan, Daud gak mungkin punya ide nih tiba-tiba, oh saya aja nih yang maju melawan Goliat. Enggak adik-adik. Tapi karena Daud percaya sama Tuhan Yesus, makanya dia berani untuk mengajukan dirinya untuk melawan si Goliat. Kalau bukan karena dia percaya, tentunya gak akan ada tuh gambaran seorang gembala biasa melawan orang sebesar itu. Hanya dengan menggunakan batu yang bahkan dia temui hanya dari sungai biasa. Batu itu nggak ditempanya sama si Daud untuk jadi alat perang yang luar biasa, enggak. Hal pertama yang ia lakukan adalah percaya. Jadi apapun skill, senjata, ataupun apapun yang dimiliki sama Goliat itu tidak sebanding ketika Daud percaya sama Tuhan. Jadi yang pertama yang kita harus pelajari dan tanamkan di hati, pikiran kita, di kehidupan kita adalah yang pertama kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tercatat di 1 Samuel 17 ayat 37, coba kita sama-sama baca ya adik-adik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, gak mungkin Daud bisa dengan lantang berkata seperti itu kalau dia tidak percaya sama Tuhan. Jadi, kembali lagi, kami harap kita sama-sama tanamkan di hati pikiran kita, di kehidupan kita, bahwa kita mau selalu percaya sama Tuhan Yesus. Masuk ke poin 2. Pada saat Daud berhadapan secara langsung dengan Goliatnya, face to face, muka dengan muka. Tentunya Daud melihat dong bentukannya Goliat seperti apa. Goliat aja meremehkan Daud, ya kan? Jadi Daud gak mungkin gak ngelihat musuhnya seperti apa. Gak mungkin Daud gak tahu dan gak menyadari musuhnya sebesar apa, sehebat apa. Bisa saja loh, pada saat momentum itu terjadi, Daud memilih mundur. Daud memilih untuk menyerah. Tapi di sini poinnya, adik-adik. Daud tetap berlari. Dia bukan berjalan biasa, dia berlari. Itu tandanya Daud benar-benar menyerahkan kehidupannya 100% sama Tuhan Yesus. Karena kalau dia tidak menyerahkan hidupnya 100%, gak mungkin dia pede, gak mungkin dia seberani itu lari menghadapi orang sebesar itu, ya kan? Dengan bermodalkan batu doang. Tapi karena Daud sudah menyerahkan 100% kehidupannya sama Tuhan Yesus, jadi dia percaya Tuhan pasti akan membela dia. Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan menyanggupkan Daud, membela Daud, memenangkan perang ini. Jadi Goliat itu gak ada apa-apanya adik-adik ketika dihadapkan sama Daud yang sudah 100% menyerahkan kehidupannya sama Tuhan. Ingat adik-adik, Daud bukan hanya sekedar berjalan, tapi dia berlari menghadapi secara langsung. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Mungkin contohnya ketika kita menghadapi sekolah ya adik-adik. Dari rumah kita percaya nih, Tuhan pasti akan bela ketika kita mau menghadapi ujian. Tapi bisa aja kan ketika kita menghadapi ujian itu langsung, ini udah di sekolah langsung, kita tetap punya rasa takut, khawatir. Aduh, gimana nih? Aduh, kayaknya aku belum belajar yang ini deh. Aduh, gitu.
banyak ketakutan, kekhawatiran ada muncul di pikiran kita. Padahal pertama tadi kita percaya sama Tuhan. Terus kenapa? Ketika kita menghadapi secara langsung, Goliat kita secara langsung, kok tiba-tiba ada rasa mundur, ada rasa khawatir, ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah pertama tadi percaya, lalu kedua menyerahkan hidup kita 100% sama Tuhan, kita pasti nggak akan lagi mundur. Tapi kita bisa berlari seperti apa yang dilakukan sama Daud. Kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga adalah Daud melakukan atau mengerjakan segala sesuatunya benar-benar di dalam nama Tuhan Yesus. Daud bukan sekedar mau menyombongkan diri nih. Kan di firman Tuhan juga dijelaskan bahwa Daud tuh memang bisa menyerang singa dan beruang yang mencoba memakan atau menyerang domba-domba ternak si Daud. Bukan karena Daud punya pengalaman itu, dia pede atau dia berani melawan Goliat. Tapi karena dia maju di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa aja adik-adik, dia memang bisa mengalahkan beruang ataupun singa ketika dia membela dirinya atau membela hewan-hewan ternaknya. Tapi bisa aja ketika dihadapkan dengan Goliat, ya dia bisa aja kalah gitu loh. Karena kan yang tadi yang dia lawan itu kan hewan ya adik-adik, mungkin tidak punya akal sehat yang bisa punya strategi secara khusus gitu. Tapi tadi kan lawannya Goliat. Goliat ini sudah memiliki pengalaman perang dari usianya muda gitu. Jadi dia punya akal, pikiran, strategi peperangan yang pastinya lebih hebat daripada Daud gitu. Apalagi dari awal si Goliat ngeliat Daud aja, Goliat tuh udah sangat-sangat meremehkan si Daud ini. Jadi kalau Daud hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatan atau kemampuan dia aja nih, pede dengan dirinya sendiri, otomatis perang itu jadi sia-sia. Otomatis perang itu akan dimenangkan kembali oleh Goliat, bukan dimenangkan oleh Daud. Tapi Daud di sini memilih untuk melakukan peperangan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sama halnya juga dengan kehidupan kita adik-adik. Ketika kita mau mengerjakan segala sesuatunya, melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus melakukannya atau mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus itu punya kuasa, punya power yang bahkan kita secara manusia itu nggak ngerti sampai mana limitnya, ya kan? Nama Tuhan Yesus itu nama yang benar-benar punya kuasa yang nggak bisa kita sebagai manusia biasa jabarkan atau jelaskan kayak gimana. Maka dari itu jangan pernah sekalipun kalian mempermainkan nama Tuhan atau membuat lelucon tentang nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan ini punya kuasa yang luar biasa. Nama ini sangat powerful adik-adik. Nama ini aja bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nama ini aja bisa melakukan banyak hal yang secara manusia itu nggak bisa terjadi. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus ini, kita sama-sama imani, kita sama-sama percaya bahwa nama ini adalah nama yang luar biasa, yang harus kita sama-sama hargai, hormati dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita sungguh-sungguh taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik ada sebagian yang masih belum memahami gitu ya. Hal apa sih yang bikin kita sampai setakut itu, sekhawatir itu, atau seenggak berani itu. Tapi banyak hal di kehidupan kita yang mungkin nanti ke depannya ketika adik-adik jalani, hadapi, itu membuat adik-adik merasa takut, kecewa, khawatir akan masa depan, takut akan hari esok, atau sesimpel takut ketika misalkan ditinggal di rumah sendirian gitu dengan lampu yang gelap atau apa, contohnya seperti itu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa adik-adik. Gak ada satupun kuasa di dunia, gak ada satupun nama di dunia yang bisa melebihi nama Tuhan Yesus, yang bisa mengalahkan atau bahkan menyamai nama tersebut gitu. Jadi sekali lagi kalian mau
mau mengingatkan ke adik-adik bahwa mari kita lakukan segala sesuatunya, kerjakan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Anda percaya ketika kita melakukan itu semua, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita, membela kehidupan kita. Adik-adik gak perlu takut lagi apakah aku akan makan apa esok, atau apa aku akan sekolah di mana besok. Ketakutan, kekhawatiran, mungkin secara manusia memang pasti akan kita rasakan. Tapi janganlah hal-hal tersebut membatasi kita, membentengi kita, atau bahkan mengikat kita, jadi penghalang buat kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Mari sama-sama kita maju sama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang pasti akan bisa hancur, akan bisa lepas. Sekian firman Tuhan hari ini. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, Kak hanya mau ajak adik-adik buka di 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca, dan nanti ayat ini akan menjadi ayat hafalan ya. Di 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita selesai sampai hari ini. Maksudnya selesai sampai di sini. Selesai untuk hari ini. Puji Tuhan. Kiranya firman ini boleh terus tertanam di hati adik-adik, di pikiran adik-adik, dan juga di dalam kehidupan adik-adik. Oke? Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Kau sampaikan bagi kami, Tuhan Yesus. Biarlah firman ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh Tuhan kami tanamkan selalu di hati, pikiran, bahkan di kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu menaruh segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus kami terus berjalan Tuhan bersama Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan Yesus. Nama-Mu sungguh ajaib, nama-Mu sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau yakini, kami mau imani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Supaya kami tetap Tuhan Yesus layak Tuhan untuk selalu menyembah Engkau, untuk selalu setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.